Guys, ini makam dari Datuk Panglima Khotim atau orang masyarakat sekitar menyebutnya Datuk Panglima Khotim. Nah, kebetulan kuburannya ini berdampingan dengan makam ayah beliau atau yang disebut dengan makam Tengku Aceh, karena ayahnya ini berasal dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar guys, semoga sehat selalu. Nah, Bang Tar sudah berada di pasar air tiris nih. Nah, tidak jauh dari sini, kurang lebih 1 kilometer, ada makam Panglima Khotim atau orang masyarakat di sini menyebutnya Datuk Panglima Khotim. Nah, sebelum Bang Tar berangkat ke sana, jangan lupa subscribe dulu ya. Yang sudah subscribe, Bang Tar ucapkan jazakallah khairan kasiron. Oke, let's go. Oke, sekarang Bang Tar sudah sampai di makam Panglima Khotim, tepatnya di daerah Simpang. Ayo, kita naik ke atas. Oke guys, ini makam dari Datuk Panglima Khotim atau orang masyarakat sekitar menyebutnya Datuk Panglima Khotim. Nah, kebetulan kuburannya ini berdampingan dengan makam ayah beliau atau yang disebut dengan makam Tengku Aceh, karena ayahnya ini berasal dari Aceh, datang ke sini untuk menyebarkan agama Islam di Mokoto. Yes, jadi Datuk Panglima Khotim ini atau masyarakat sekitar dengan menyebutkan Datuk Panglima Khotim ini pada masa mudanya ini merupakan pemuda yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi atau kebatinan yang tingkat tinggi. Nah, ayahnya pun seorang penyebar Islam, dididik dari kecil. Panglima Khotim ini ajaran agama Islam dan tidak melarang ilmu kebatinan selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan yang Bang Tar sangat menarik, cerita dari masyarakat sekitar, di bawah situ kan ada Sungai Tiris. Nah, Sungai Tiris ini ketika Panglima Khotim ini ingin makan, dilihatnya di mejanya itu tidak ada lauk pauk. Neneknya pun sangat termenung karena nggak ada lauk. Akhirnya inisiatif Panglima Khotim ini ingin mencari ikan. Nah, kebetulan di masyarakat sini ada yang ditakut ini, ikan, atau disebutnya masyarakat sini ikan tapa atau ikan raksasa. Akhirnya Panglima Khotim ini menaiki sampan dengan kawannya. Terlihatnya ikan itu ditombaknya di punggung, sehingga karena ikannya ini besar, Datuk Panglima Khotim ini terseret ke dalam air selama 12 hari. Bayangin guys, 12 hari di dalam air. Berarti bukan orang sembarangan. Nah, akhirnya dibawa sama ikan tapa itu ke lubang-lubang sampai
tembus di permukaan perairan Kampar Kiri. Nah, ini karena merasa lelah akhirnya Panglima Khatib naik ke permukaan. Nah, ternyata berada di Kampar Kiri tanpa sehelai baju pun karena bajunya terbawa arus. Akhirnya Panglima Khatib bersembunyi di hutan untuk melihat orang, apakah ada orang untuk dimintai pertolongan. Setelah ada orang, ternyata ada seorang gadis yang datang dimintai tolong. Nah, si gadis ini ternyata ketakutan, guys. Tolong ke Hulu Balang, dan Hulu Balang mengajak masyarakat sekitar untuk menemui seorang yang diduga hantu yang banyak tubuhnya dipenuhi dengan lumut. Nah, akhirnya datang, ternyata ditemukannya lah sosok manusia. Akhirnya Panglima Khatib ini dihadapkan ke raja, kerajaan Gunung Sailan ini dihadapkan seorang raja. Apa masalahnya diceritakan akhirnya sama Panglima Khatib, dan seorang raja terkejut, guys, dengan kesaktian yang dimiliki oleh Datuk Panglima Khatib ini. Akhirnya seorang raja ini menawarkan kepada Panglima Khatib untuk mengikuti sayembara, dan sayembara itu dimenangkan oleh Datuk Panglima Khatib. Diberikanlah hadiah dengan calon istri, hak tanah ulayat yang paling banyak, dan diberikan selaku panglima. Akhirnya Panglima Khatib tidak menerima calon istri, tidak menerima hak ulayat, hanya menerima gelar. Setelah pulang, Datuk Panglima Khatib ini merasa terkejut karena masyarakat dan keluarganya yang ada di rumah sedang merayakan 100 hari kematiannya. Ternyata dia masih hidup. Nah, Bang Tar juga dapatkan cerita dari masyarakat bahwa makam Datuk Panglima Khatib ini tidak hanya berada di Simpang Kubu Kampar, ternyata ada juga di Johor, Malaysia. Nah, cerita dari sana bahwa Datuk Panglima Khatib ini memenangkan kejuaraan pencak silat yang ada di Johor. Itu, guys, sejarahnya. Oke, guys, tadi kita sudah dari makam Panglima Khatib. Sekarang Bang Tar duduk santai ini di aliran Sungai Kampar. Nah, yang Bang Tar salut dari masyarakat sini nih, memanfaatkan aliran Sungai Kampar ini untuk budidaya variasi ikan keramba. Bang Tar ucapkan salut buat warga sini, inspirasi usaha. Jangan lupa subscribe channel Bang Tar, semoga berkah. Yang sudah subscribe Bang Tar ucapkan jazakallah khairan kasiran. Sekali lagi pencet tombol subscribe-nya tuh di sebelah. Sekali lagi Bang Tar ucapkan jazakallah khairan kasiran. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.